Hai sahabat Kompas.com, selamat datang di Rumah Teknologi Nusantara IKN. Di sini, kita akan melihat bagaimana teknologi berkontribusi pada pengembangan kota cerdas dan meningkatkan kualitas hidup warga. Rumah Teknologi Nusantara atau Teknohouse ini merupakan destinasi edukasi yang terletak di Ibu Kota Nusantara. Berfungsi sebagai pusat inovasi dan teknologi, rumah ini menawarkan berbagai solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam rumah ini, kita dapat melihat berbagai teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti sistem pengawasan video cerdas, sistem pencahayaan otomatis, serta sistem mobilitas cerdas. Selanjutnya, kita akan melihat secara langsung penjelasan dari Mas Ilham sebagai staf dari Teknohouse IKN ini. Oke, baik, di sini adalah Teknologi Nusantara. Untuk area ini adalah visualisasi atau grand design dari Ibu Kota Nusantara untuk area kawasan inti pusat pemerintahannya. Dan bisa dilihat untuk bagian sini, di sini kita melihat visi dari Ibu Kota Nusantara dan misinya. Ada 3 visi dan 8 misi. Kalau ini adalah video-video tentang wisata dan video ada untuk grand design dari Ibu Kota Nusantara ke depannya. Kalau ini adalah capaian-capaian yang ingin dicapai oleh Ibu Kota Nusantara. Yang pertama adalah menuju kota cerdas, terdapat 6 domain yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua ada menuju kota netral karbon pada tahun 2045 dengan presentasi sebagai berikut. Dan yang capaian yang ketiga adalah menuju kota inklusif dengan cara pemberdayaan masyarakat lokal. Ini untuk teknologi yang bakal diimplementasikan atau ada di Ibu Kota Nusantara ke depannya. Pertama ada dashboard optimasi data integration, dan juga di rumah teknologi kita dapat mencoba untuk teknologi namanya virtual reality tour. Ini misalkan pengunjung ingin mencobanya bisa datang langsung ke Rumah Teknologi Nusantara, dan juga di sini ada pameran untuk smart home illustration yang akan dikembangkan untuk area kawasan di Ibu Kota Nusantara. Kalau ini adalah teknologi dari Siemens, dia teknologi untuk pemantauan efisiensi energi bangunan dan juga untuk pendistribusian atau smart grid untuk pendistribusian air, listrik, dan kabel fiber optik. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat ini adalah visualisasi atau ilustrasi mengenai contoh pendistribusian air melalui teknologi dari Siemens dengan cara pengimplementasian sensor-sensor di berbagai macam titik. Ini adalah teknologi dari bisnis Canon yang mengait beberapa perusahaan. Dia menciptakan namanya Smart Pool, yang dimana tiang cerdas ini memiliki banyak fungsi. Selain penerangan, dia juga dilengkapi dengan namanya smart kamera untuk monitoring orang-orang di area publik seperti ini contohnya. Ini adalah teknologi untuk pemantauan kota, di mana teknologi ini sudah diterapkan di China dan akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara ke depannya. Teknologi ini berfungsi untuk sistem pemantauan kota, di mana setiap area kota bakal dipantau dan juga petugas-petugasnya dapat dipantau di sini. Fungsi dari teknologi ini misalkan ada kejadian tindak kejahatan, masyarakat bisa cepat menghubungi pihak comment center untuk ditindaklanjuti lebih cepat seperti itu. Ini adalah area di mana di-backup oleh teknologi dari IBM, Honeywell, dan Cisco, di mana salah satu contohnya adalah integrated building system. Ini adalah teknologi untuk misalkan terjadi kebakaran, dia akan membuka pintu darurat secara otomatis atau seluruh pintu akses secara otomatis melalui teknologi. Yang kedua adalah safe and secure system, di mana teknologi ini setiap kamera CCTV di area IKN bakal berfungsi untuk face detector. Misalkan ada orang yang ingin memasuki sebuah gedung, dia akan mendeteksi secara otomatis. Misalkan orang tersebut sudah terdata, dia akan membuka pintu secara otomatis. Misalkan orang tersebut belum terdata, dia tidak akan membuka pintu secara otomatis seperti itu. Kemudian yang ini adalah contoh sensor-sensor yang bakal diimplementasikan di IKN ke depannya. Fungsi sensor-sensor ini adalah untuk otomatisasi peralatan elektronik yang bakal ada di Ibu Kota Nusantara. Ini adalah Gatebot atau robot informasi, di mana robot ini akan ada di Ibu Kota Nusantara ke depannya. Fungsi dari robot ini adalah robot informasi yang dimana dia akan diletakkan di area-area publik, contohnya seperti bandara, rumah sakit, di mana contohnya misalkan dia diletakkan di bandara, kita ingin menanyakan informasi seperti jadwal penerbangan atau pintu-pintu penerbangan, kita bisa tanyakan ke dia. Ini adalah Express Air Mobility atau yang biasa
ekspektasi di mana ini adalah alat transportasi udara yang bakal ada di Ibu Kota Nusantara ke depannya. Dan ini untuk ekspektasinya dia bisa muat sebanyak 4 orang penumpang dengan satu pilot. Untuk jaraknya dia bisa untuk antar kota nanti, untuk planningnya dia bisa untuk 3 kota. Yang pertama ada kota Balikpapan, untuk yang kedua ada Ibu Kota Nusantara, yang ketiga ada Samarinda. Sekarang, kamu jadi tahu bagaimana teknologi-teknologi ini nantinya akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara. Dan setelah melihat dan mendengar penjelasan Mas Ilham tadi, gimana? Ingin melihat secara langsung juga bagaimana teknologi-teknologi tersebut akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara? Yuk datangi Tanahas ini yang berada di Ibu Kota Nusantara.